Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi Selasa 13 Desember 2022. Dan marilah kita sama-sama mempergunakan waktu yang Tuhan berikan untuk mengisi jiwa kita dengan makanan rohani. Renungan hari ini berjudul Gunakan Lutut Anda. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Nehemia pasal 2 ayat 1-9. Sekarang kita akan membaca Yakobus pasal 5 ayat 16b. Demikian bunyinya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, suatu ketika seorang rohaniwan sedang dalam perjalanan di Isle of Man atau Pulau Manusia di Inggris. Ketika melewati para narapidana yang sedang memecahkan batu karang, ia melihat beberapa orang melakukannya dengan berlutut. Lalu sang rohaniwan berhenti dari kereta kudanya dan mulai bercakap-cakap dengan mereka. Oh, seandainya saja saya dapat memecahkan hati orang-orang yang sekeras batu itu semudah Anda memecahkan batu-batu ini, seru sang rohaniwan tersebut. Tuan, kata seseorang dengan perlahan, apakah Anda pernah mencoba melakukannya dengan menggunakan lutut Anda? Suatu percakapan yang menarik tentang bagaimana lutut bisa mengubah hati orang yang keras. Tentu saja menggunakan lutut yang dimaksud di sini bukan secara harfiah, tetapi sikap yang berlutut atau berdoa. Tidak dapat disangka lagi bahwa doa dapat mengubah atau mempengaruhi hati seseorang. Melalui doa, kuasa Tuhan dinyatakan untuk mengubah hati orang yang keras. Tetapi hal itu adalah untuk tujuan yang positif, supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, atau supaya mereka bisa bermurah hati dan mau menolong kita, tetapi bukan supaya mereka mau menuruti apa saja yang kita inginkan. Saudara-saudara, Nehemia adalah salah satu contoh orang yang bekerja menggunakan lutut untuk mengubah hati orang, sehingga orang tersebut bermurah hati kepadanya dan mau menolongnya. Ketika muka Nehemia terlihat muram pada saat ia sedang melayani Raja Artasasta sebagai juru minuman, Raja bertanya akan hal itu. Saudara bisa baca dalam Nehemia pasal 2 ayat 2. Lalu Nehemia pun memberitahu Raja Persia tersebut bahwa keadaan saudara-saudara sebangsanya sangat memprihatinkan di Yerusalem dan tembok kota Yerusalem telah rusak. Lalu Raja bertanya kepada Nehemia apa yang diinginkannya. Menanggapi pertanyaan Raja, Nehemia tidak serta-merta memberi jawaban kepada Raja, tetapi Nehemia terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Nehemia pasal 2 ayat 4. Lalu kata Raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Waktu yang Nehemia miliki sebelum memberi jawaban kepada Raja tentu sangat singkat. Jadi ia mungkin berdoa di dalam hatinya saja dan hanya dalam beberapa detik saja. Setelah itu ia menjawab Raja agar kiranya ia diberi izin untuk pergi ke Yerusalem dalam jangka waktu tertentu. Dan permintaannya itu pun dikabulkan oleh Raja. Jika kita perhatikan, sebenarnya Nehemia berdoa untuk Raja tidak hanya pada kesempatan itu saja. Beberapa bulan sebelumnya, ia juga sudah berdoa untuk Raja dan untuk orang-orang yang ada di kerajaan itu. Karena Nehemia bekerja sebagai juru minuman Raja Artasasta.
Jelas Nehemia sudah menggunakan lututnya dengan baik. Saudara-saudara, ketika kita ingin hati seseorang diubahkan, maka kita dapat menggunakan lutut kita, yaitu kita berlutut untuk berdoa kepada Tuhan. Doa orang benar untuk suatu tujuan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dinaikkan dengan bersungguh-sungguh hati, bisa membuat seseorang bertobat. Doa juga bisa membuat orang lain bermurah hati kepada kita. Seperti ketika kita sedang membutuhkan pertolongan seseorang. Dan mungkin saat kita membutuhkan pekerjaan dan hal-hal yang lain, kita minta supaya Tuhan menyentuh hati mereka, sehingga orang-orang yang kita harapkan itu bisa berbelas kasihan kepada kita. Kita perlu menyentuh hati mereka melalui doa, bukan dengan kekuatan manusia kita, bukan dengan akal-akal kita yang seringkali tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dengan menggunakan lutut kita sujud di bawah kaki Tuhan dengan kerendahan hati, dengan penuh penyerahan kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Maka kekuatan doa itu akan menggerakkan tangan Tuhan untuk menyentuh hati-hati yang keras yang perlu diubahkan. Mari pagi hari ini kita mengevaluasi hidup kita selama ini. Selama tahun 2022 yang sudah menginjak bulan terakhir. Berapa persenkah kita menggunakan lutut kita saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini? Dan berapa persen sisanya yang kita pakai untuk mengatasi masalah dengan kekuatan manusia kita? Matius 21 ayat 22, di sana Yesus berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Kita perlu belajar berdoa dengan penuh kepercayaan. Mungkin selama ini kita sering berdoa, terutama apabila menghadapi masalah, tetapi tidak terjadi suatu apapun. Marilah kita periksa diri, sudahkah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus? Ataukah kita berdoa hanya sebagai kewajiban saja? Bagaimana seharusnya seorang Kristen kalau ada masalah berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak ada kepercayaan dan keyakinan di dalam doa itu. Dan bisa jadi juga doa yang kita naikkan itu hanya untuk memenuhi keinginan hawa nafsu kita. Tentunya doa-doa yang sedemikian tidak akan mengubah keadaan, tidak akan mengubah hati yang keras menjadi lembut. Tetapi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, lalu kita berdoa dengan penuh kepercayaan dan keyakinan yang sungguh-sungguh, maka saudara akan mengalami perubahan-perubahan, akan mengalami mujizat, akan mengalami pertolongan yang akan membuat kita terperangah, heran, takjub. Mari alami kuasa Tuhan. Jangan hanya tahu tentang doa, tetapi alamilah. Karena Tuhan kita yang berjanji adalah Tuhan yang setia memegang janjinya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, pagi ini kami sungguh mengucap syukur karena Bapa telah mengajari kami bagaimana kami harus menggunakan lutut kami. Tolonglah Bapa supaya kami mampu menggunakan lutut kami sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu tidak meminta sesuai dengan hawa nafsu keinginan kami, tetapi kami meminta hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga seringkali kami tidak mendapatkan apa-apa waktu kami berdoa karena kami tidak berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Engkau ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Karena itu pagi hari ini kami buka hati kami persilahkan Roh Kudus dan kuasa firman mengorek hati kami sampai ke dasarnya. Sehingga segala yang tidak berkenan di hati kami itu dibersihkan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Sehingga pada waktu kami datang berlutut di kaki Tuhan, maka apa yang keluar dari hati kami itu adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bila kami berdoa dengan sungguh-sungguh hati dalam suatu kehidupan yang cocok dengan kebenaran firman Tuhan, maka kami akan mengalami mujizat-mujizat dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau selalu memperhatikan hidup kami masing-masing, sehingga kami bisa terus memperbaiki hidup kami, dan kami mengalami kebesaran kuasa-Mu di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gunakan lutut Anda dan berdoalah dengan kesungguhan hati. Maka doamu menyentuh hati Tuhan dan menggerakkan tangan Tuhan untuk menyentuh dan melembutkan hati-hati yang keras dari orang-orang di sekeliling Anda. Selamat beraktivitas bersama Tuhan, pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.